warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembinaan pengembangan bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Artarti dengan NPM 2021500028. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 2021500021. Nama saya Serliana, NPM 202021510103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indriani Khalifa, NPM 202021510130. Dan saya Siti Nasari dengan NPM 202021500117. A. Kebijakan bahasa. Dalam politik bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta tahun 1975, maka kebijaksanaan bahasa itu dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksud untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Jadi, kebijaksanaan bahasa itu merupakan suatu pegangan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda. Kebijakan bahasa yang dihubungkan dengan sosiolinguistik lebih banyak berisi tentang A. Usaha agar tidak terjadi konflik bahasa. B. Usaha agar bahasa dipergunakan sesuai dengan fungsinya. C. Bahasa sebagai alat komunikasi sosial yang berkembang menurut sistemnya. B. Tujuan kebijakan bahasa. 1. Dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. 2. Kebijaksanaan untuk mengangkat satu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional yang sekaligus sebagai bahasa negara. 3. Dan mengangkat satu bahasa lain sebagai bahasa negara boleh saja dilakukan asalkan tidak membuat bahasa-bahasa yang lain yang ada di dalam negeri tidak merasa terganggu. Undang-undang bahasa. Di dalam bab 3 ada 5 bagian. Pada bagian pertama, yaitu untuk umum, salah satunya ada pasal 25 ayat pertama, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 yang dikeluarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, sebagaimana yang dimaksud ayat pertama, fungsinya sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, pemersatu suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan budaya. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, dan lainnya. Dan pada bagian kedua, yaitu untuk penggunaan bahasa Indonesia. Ayat pertama, dalam pasal 31, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan negara atau perorangan. Dan yang kedua, nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional atau bahasa Inggris. Lalu pada bagian ketiga, yaitu untuk pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia.
ada pasal 41. Yang pertama, pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang kedua, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang bagian keempat, yaitu untuk peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ada pada pasal 44. Yang pertama, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap dan berkelanjutan. Dan yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Dan yang ketiga, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional diatur dalam peraturan pemerintahan. Lalu pada bagian yang terakhir, yaitu kelima, lembaga bahasa. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 41 ayat 2, pasal 42 ayat 2, dan pasal 44 ayat 2, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kebijakan dan pengembangan bahasa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 ditegaskan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa pengaturan bendera, bahasa, dan lambang serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud ekstensi dilaksanakan berdasarkan atas 1. Persatuan, 2. Kedaulatan, 3. Kehormatan, 4. Kebangsaan, 5. Kebinekatunggal-ikaan, 6. Ketertiban, 7. Kepastian hukum, 12. 8. Keseimbangan, 9. Keserasian, 10. Keselarasan. Dalam Pasal 3 menyatakan pengaturan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, menciptakan ketertiban, kepastian, standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang, serta lagu kebangsaan. Kebijakan pengembangan aspek. Bahasa yang dimaksud dengan pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta pengupayaan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pada bagian-bagian berikut ini, dibahas unsur-unsur kebahasaan apa saja yang akan dikembangkan oleh Badan Bahasa. A. Pengembangan ejaan pertama. Ejaan Van Opshugen tahun 1896 yang mengatur penulisan bahasa Melayu. Kemudian, ejaan Suwandi atau ejaan Republik 1947 disusun setelah Indonesia merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Mr. Suwandi tahun 1959 dikeluarkanlah ejaan Melindo atau yang disebut Malaysia Indonesia. B. Pengembangan struktur bahasa. Bahasa senantiasa menyelenggarakan berbagai penelitian struktur bahasa Indonesia dalam berbagai aspeknya, seperti struktur kata atau morfologi, struktur frasa, struktur klausa, dan struktur kalimat atau sintaksis. Kebijakan pengembangan kosakata dan istilah. Pengembangan kosakata dan istilah tersebut dimaksudkan agar bahasa Indonesia mampu mengungkapkan konsep-konsep terkini yang berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk itu, kita diizinkan mengambil kosakata dan istilah bahasa asing menjadi kosakata dan istilah bahasa Indonesia dengan cara penyerapan. Dalam pedoman terakhir,
Penyerapan kata dan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 3 tahapan, yaitu 1. Penyerapan dengan penyesuaian ejaan, 2. Penyerapan tanpa penyesuaian ejaan, 3. Penyerapan dengan penerjemahan. Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam telah menghasilkan tidak kurang dari 450.000 kata atau istilah serapan dalam berbagai bidang ilmu.